Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu alazim. Saudara yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, kita telah memasuki hari pertama di bulan suci Ramadan, bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum di bulan ini dan hukumnya wajib. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah memasuki bulan suci Ramadan, hari pertama, di mana hari pertama ini adalah hari awal kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dan biasanya di hari-hari pertama ini memiliki banyak hikmah, baik secara spiritual, mental maupun secara fisik. Nah, berikut saya ingin memaparkan tentang hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah hikmah pertama kita berpuasa itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah yang tadi saya bacakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tujuan berpuasa ini adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, yakni secara global itu artinya adalah atau maknanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan-kebiasaan kita yang biasanya kita buat buruk dan sebagainya, maka kita harus jauhi. Hikmah yang kedua adalah melatih kesabaran kita serta pengendalian diri kita. Nah, hikmah di bulan Ramadan ini adalah mengajarkan kita untuk menahan lapar yang biasanya kita sering makan atau suka makan dari pagi, atau selang 1 jam 2 jam kita makan siang. Dan di saum ini, di bulan Ramadan ini, kita untuk menahan untuk tidak melakukan itu. Bahkan kebiasaan kita yang negatif, buat emosi, kita harus bisa mengendalikan itu semua. Jadi hikmah yang kedua ini adalah dapat melatih kesabaran kita serta pengendalian diri kita. Lalu hikmah yang ketiga adalah menghargai nikmat Allah. Apa maksudnya? Ini adalah setelah kita sehari penuh berpuasa, kita lebih merasakan nikmat makan, minuman, dan kesehatan yang sering kita abaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini penting ketika kita berpuasa, maka apapun yang Allah berikan pada kita, kita menyiapkan makanan ketika berbuka puasa, apapun kita makanannya kita kumpulkan, bahkan kita beli, minuman pun bermacam-macam rupa, tapi yang dimakan hanya secukupnya saja. Nah, ini adalah bentuk rasa syukur nikmat kita kepada Allah, bahwa tidak setiap yang kita kumpulkan, kita beli, itu akan dapat kita nikmati, tapi hanya secukupnya atau sebagian saja yang kita dapat nikmati. Lalu hikmah yang adalah menumbuhkan rasa empati. Kenapa berpuasa ini bisa menumbuhkan rasa empati? Karena puasa pertama meningkatkan kita akan penderitaan orang-orang yang kurang beruntung dan mendorong kita untuk tetap peduli serta mau bersedekah. Nah, ketika kita berpuasa, kita bisa merasakan nahan lapar. Bagaimana orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita, atau orang yang kita lihat di jalan atau dimanapun, mereka mungkin lebih merasakan lebih daripada yang kita rasakan saat ini. Maka kita akan memiliki rasa syukur kita pada Allah, dan kita akan merasakan, oh, seperti inilah rasa lapar yang mereka tidak bisa makan sehari penuh. Maka timbullah rasa empati kita untuk bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Lalu hikmah yang selanjutnya, hikmah yang kelima, saudara yang Allah muliakan, adalah mensucikan jiwa kita. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri kita, memohon ampunan, maghfirah Allah, dan mendekatkan diri kita, taqarrub kita pada Allah lebih dekat dengan ibadah yang lebih khusyuk. Maka jadikanlah hikmah yang kelima ini untuk mensucikan jiwa kita, di mana sebelumnya kita banyak beraktivitas bermaksiat dan sebagainya. Dengan Ramadan ini kita mengurangi hal demikian, bahkan kita meninggalkan. Maka insya Allah kalau setelah kita berpuasa, kita seperti kertas putih kembali. Mudah-mudahan, amin ya Allah, amin. Lalu hikmah yang keenam adalah meningkatkan kesehatan. Nah, jamaah sekalian Allah muliakan, biasanya kita sering punya penyakit mah, lambung, dan sebagainya. Setidaknya di bulan Ramadan ini,
kesehatan kita sedikit bertambah. Kenapa? Karena berpuasa itu memiliki manfaat kesehatan seperti detoksifikasi tubuh, meningkatkan metabolisme, dan memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan. Nah, biasanya kan kita sehari itu selalu makan makanan yang kita makan apa saja. Dari pagi kita makan nasi, siang kita makan apa, bakso atau makan apa saja yang kita makan, sehingga usus kita itu jarang untuk beristirahat. Nah, setidaknya ketika kita berpuasa, hikmahnya apa? Usus kita beristirahat, tidak terus untuk mencerna makanan. Nah, inilah salah satu hikmah berpuasa. Yang keenam, itu bisa menyehatkan tubuh atau meningkatkan kesehatan. Puasa ini menjadi awal perubahan yang positif buat diri kita. Kenapa? Hari pertama seringkali menjadi titik awal perubahan yang lebih baik, baik dalam kebiasaan ibadah, pola makan, maupun hubungan sosial. Nah, dengan hikmah yang ketujuh ini jadikan awal kita untuk perubahan positif. Awalnya kita nggak jarang mengaji, dengan berpuasa di Ramadan ini kita bisa mengaji. Awalnya kita jarang beribadah untuk berjamaah di masjid, maka ada dorongan yang kuat ketika Ramadan ini kita mau berjamaah di masjid. Bahkan awalnya kita tidak mau tadarus Al-Quran, dengan Ramadan ini maka menjadi awal positif untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan walaupun singkat dan mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya menyampaikan. Salam dari saya Kang Devi, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Sekali lagi, kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum positif, momentum yang terbaik, momentum untuk perubahan diri kita yang lebih baik, momentum untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.